Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh, masih ada yang masih ngantuk, masih ada yang masih lesu. Wah, adik-adik, anak-anak Karespia, tahu nggak? Hari ini, pagi ini, Tuhan Yesus rindu loh mendengarkan suara anak-anak, rindu loh mendengarkan pujian kepada Tuhan. Ayo, sekarang Miss Iren mau bertanya, siapa kira-kira yang rindu memuji Tuhan? Wah, hebat, turunkan tangannya. Siapa yang rindu untuk mendengar cerita firman Tuhan? Wah, hebat. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dalam sekolah minggu kita pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan kita, memuji Allah kita. Siap untuk memuji nama Tuhan? Coba, siapa yang siap memuji nama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, hebat. Turunkan tangannya. Ya, baiklah. Kalau sudah siap memuji nama Tuhan, mari kita memuji Tuhan semuanya. Ayo, yang lemas-lemas, gerakan badannya dulu yuk, supaya kita bisa memuji Tuhan dengan semangat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar suara kita. Dan kita bisa menjadi anak-anak yang belajar untuk bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Siapa ya Tuhan yang kita sembah? Iya, Tuhan Yesus. Baik, kita akan mulai memuji Tuhan. Kalau ada yang bisa bangkit berdiri, ayo kita bangkit berdiri ya untuk memuji Tuhan, supaya semangat memuji Tuhan. Kita akan mulai menaikkan lagu pujian kita di hadapan Tuhan hari ini. Waktu murid-murid di dalam kapal. Mari kita boleh bertepuk tangan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak Karespia seluruhnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat pagi hari ini kami bisa kembali melakukan sekolah minggu online kami hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus rindu juga mendengarkan suara kami, mendengarkan doa kami. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu semuanya saat ini, biarlah kami bisa sungguh-sungguh mengerti, percaya nantinya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita baru menaikkan lagu pujian di hadapan Tuhan, waktu murid-murid dalam kapal diterpa ombak, angin, badai. Nah, hari ini kita juga mau mengatakan ketika angin ribut, gelombang yang begitu besar datang, kita boleh mengerti bahwa ada Tuhan kita yang hebat, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup meredahkan angin ribut. Kita naikkan lagu pujian kita di hadapan Tuhan, kita katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Mari kita naikkan lagu pujian di hadapan Tuhan, kita boleh bertepuk tangan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Mempersiapkan hati kita untuk boleh diisi oleh firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan Yesus memberkati telinga kita, memberkati hati kita, dan memberkati pikiran kita, supaya ketika firman Tuhan dinyatakan, kita boleh berbuah dan semakin besar. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan lagu pujian menyambut firman Tuhan. Kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Krek, 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 krek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Oh yeah, kita katakan terus lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Oh yeah. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan. Selamat pagi semuanya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup,
Kami kembali mengucap syukur karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hari ini beribadah kepada Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar hari ini tentang firman-Mu, Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa mengerti dan bertambah pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, coba anak-anak perhatikan apa yang di belakang ibu yuk. Ada apa ya ada di belakang ibu? Itu bukan kolam renang, tapi danau. Siapa yang pernah ke danau? Atau siapa yang sudah pernah melihat danau? Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana satu peristiwa murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus ketika mereka bertolak ke seberang. Kalau bertolak ke seberang ada danau, tentu mereka tidak berjalan kaki. Mereka tidak berenang. Panjang yang mereka harus tempuh. Tidak mungkin berenang. Tetapi mereka menggunakan apa yuk? Perahu. Kalau kita mau ke seberang, pakai perahu atau pakai kapal. Siapa yang sudah pernah naik kapal? Mungkin ada sebagian sudah pernah atau mungkin sebagian ada yang belum. Tidak apa-apa. Tapi hari ini kita mendengarkan sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang dahsyat waktu Yesus bersama dengan murid-murid di dalam sebuah perahu. Apa itu judulnya? Yuk kita dengarkan baik-baik. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan, yang diambil dari Markus 4 ayat 31 sampai ayat 35 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan baik-baik. Ibu berharap semuanya coba tenang, lipat tangan, tidak usah gelisah, tetapi mari dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Dalam pemberitaan Injil, Tuhan Yesus selalu pergi dari satu kota ke kota yang satu. Dari desa yang satu, pergi ke desa yang satu, pergi ke desa yang lain lagi. Bersama dengan murid-murid. Dan kali ini juga Yesus melakukan pelayanan saat itu ketika dia mengajarkan firman Tuhan di tepi danau Galilea. Dan orang-orang banyak saat itu berkerumun mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Nah, pada hari itu hari sudah mulai petang. Tuhan Yesus memikirkan ingin bertolak ke seberang. Nah, saat itu Yesus katakan kepada murid-murid, "Ayo kita bertolak ke seberang." Nah, ada perahu di situ dan mereka meninggalkan beberapa orang yang sedang tadinya mau mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan Yesus menganggap sudah selesai pemberitaan firman kepada orang banyak itu. Lalu Yesus meninggalkan orang-orang banyak itu dan membawa murid-murid bersama dengan murid-murid ke seberang dan diikuti oleh beberapa perahu yang lain. Nah, anak-anak semuanya coba akhirnya satu demi satu mereka masuk ke dalam perahu itu, lalu mereka duduk di dalam perahu, lalu Yesus mengambil tempat di buritan perahu. Artinya, buritan perahu itu adalah bagian yang paling belakang perahu itu. Yesus tidur. Ya, barangkali Yesus sepanjang hari sudah capek secara manusia, dia capek sudah melakukan kegiatan, lalu dia beristirahat. Nah, perahu mereka sudah mulai didayung dan sudah menuju ke pertengahan perjalanan. Ada sesuatu masalah terjadi. Tiba-tiba angin yang begitu kencang dan dahsyat menghempas perahu mereka, di mana ombak juga begitu besar dan air menghembus. Ombak yang begitu besar karena angin yang kencang dan dahsyat itu tadi. Badai anak-anak semuanya. Adakah di antara kita yang pernah melihat badai? Pasti saat itu murid-murid sangat ketakutan. Air masuk ke dalam perahu dan mereka sudah mulai ketakutan. Mungkin saat itu ada sebagian berkata, "Petrus, Yohanes, Yakobus, ayo kuras airnya." Air sudah hampir
perahu mereka anak-anak. Dan kalau dibiarkan seperti itu perahunya penuh, jangan-jangan mereka tidak lama lagi akan tenggelam. Dan kalau mereka tenggelam, mereka akan mati. Sekalipun semua, boleh dikatakan hampir kebanyakan mereka, murid-murid Yesus adalah punya profesi atau punya pekerjaan nelayan anak-anak. Mungkin sudah sering mereka menghadapi badai, sudah sering menghadapi mereka dengan cuaca-cuaca yang berubah-ubah. Tapi kali ini mungkin yang mereka hadapi berbeda, sehingga mereka ketakutan yang luar biasa. Wah, akhirnya mereka mencoba membangunkan Tuhan Yesus. Guru, apakah engkau tidak takut kita binasa? Wah, tiba-tiba saat itu Yesus yang sedang tidur terlelap, dia bangun dan dia langsung berdiri. Dan dia terbangun dan berdiri, dia menuju ke depan perahu itu dan dengan berkata dia menghardik dan menghentikan angin ribut itu. Dan dia berkata, diam dan tenanglah. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi saat itu? Waktu saat itu setelah Yesus berkata demikian, tiba-tiba dan waktu itu juga, detik itu juga, angin yang begitu kencang tadi menjadi reda. Dan ombak yang begitu besar tadi menjadi teduh sekali. Dan tidak ada lagi ombak adik-adik. Nah, wah, satu demi satu murid-murid sudah mulai saling melihat. Mereka terheran-heran. Siapa gerangan yang bersama dengan kami ini? Siapa kira-kira guru kami ini? Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, tahu nggak anak-anak, Yesus dua kata yang dia sebut, dua kalimat dia katakan kepada murid-murid saat itu. Kenapa kamu begitu takut? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Wah, adik-adik, ini satu pembelajaran yang paling berharga bagi murid-murid saat itu. Membuat mereka menjadi ada perasaan malu. Ternyata pengenalan mereka kepada Yesus belum dalam. Nah, mengapa Yesus bisa menghentikan angin ribut? Mengapa Yesus bisa membuat danau atau ombak tadi menjadi teduh? Tentu karena Dia adalah Allah pencipta yang menjadikan angin, yang menjadikan danau, sehingga angin dan danau tunduk dan taat kepada Yesus. Nah, hari ini kita boleh mendengar bersama-sama ada persoalan besar yang dihadapi oleh murid-murid saat itu, membuat mereka menjadi takut, kacau, dan panik. Nah, anak-anak semuanya perlu kita tahu bahwa orang besar, orang kecil, anak-anak kecil pun punya masalah besar dalam hidupnya. Bahkan pasti mungkin itu menjadi masalah terbesar dalam hidupnya. Apa itu? Dosa. D-O-S dan A. Dosa. Kenapa ini menjadi masalah yang terbesar anak-anak? Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus dalam hidup kita sampai waktunya nanti berakhir hidup kita, meninggalkan dunia ini, adik-adik tahu nggak? Pasti ini mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, mengalami kepanikan yang sangat luar biasa. Kenapa? Mendapatkan hukuman. Karena firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut. Pasti kita mengingat ayat ini. Sebab upah dosa adalah maut. Maka ketika situasi yang sangat menakutkan saat itu dihadapi oleh murid-murid, dengan kehadiran Yesus ada dalam perahu itu membuat suasana menjadi tenang. Dan hari ini juga kita boleh belajar dosa yang kita hidupi selama ini. Apa yang jahat yang kita pikirkan, apa yang kotor dan yang jahat yang kita ucapkan,
Dan apa yang kotor, dendam, benci, sakit hati, kecewa, marah yang tersimpan, yang kita simpan dalam hati, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan itu adalah dosa. Maka hari ini kita boleh belajar bersama-sama untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan cintai. Dia ingin menyelesaikan masalahmu. Apa masalahmu yang terbesar dalam hidupmu? Pikirkan anak-anak. Yesus bersedia menanggung semua kutuk dosa itu di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri, dan lambungnya ditusuk dengan tombak. Semua darahnya sudah habis terkuras demi mengampuni dosaku dan dosa anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita boleh belajar. Kembali kita boleh menghadap Tuhan. Supaya kita boleh mengerti, ada masalahku yang terbesar dalam hidupku ternyata ya Tuhan. Tolonglah aku, supaya aku tidak binasa. Supaya aku tidak mengalami ketakutan saat menghadapi kematian. Nah, bagi orang yang sudah diampuni dosanya, dia menjadi sukacita menyambut kematian. Nah, ketika orang sudah dosanya diampuni, ya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka ketakutan-ketakutan ada yang terjadi dalam dunia ini. Dia percaya apapun masalahnya, demi masalahnya satu demi satu, ada Tuhan yang sanggup menolong. Demikian firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan Yesus sanggup meredakan angin ribut, maka Tuhan Yesus sanggup juga adalah Tuhan yang sama, juga sanggup mengampuni semua dosa anak-anak semua. Dosa ibu, dosa orang tua kita, dan dosa semua anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus cintai. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan kita boleh memikirkan supaya Tuhan boleh mengampuni dosa kita, dan kita datang kepada Dia memohon belas kasihannya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar di sore hari ini. Bagaimana murid-murid saat itu sungguh sangat takut ketika masalah besar mereka hadapi. Ada badai, ada ombak yang begitu besar yang membuat mereka takut. Sebab pasti mereka, kalau Tuhan tidak menolong, pasti mereka akan tenggelam dan mereka akan mati. Demikian juga Tuhan, kami boleh bersyukur supaya kami bisa juga memikirkan akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Bagaimana dosa kami itu membawa kami kepada hukuman kekal, membawa kami kepada kematian kekal. Tuhan, tolong kami semua supaya kami mengerti bahwa ada Yesus yang sanggup mengampuni dosa-dosa kami dan melepaskan kami dari masalah kami yang paling besar ini, itulah dosa. Tuhan, tolong kami semuanya, berbelas kasihanlah Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang mendengar firman ini, supaya kami bersama-sama mengalami pengampunan daripada Tuhan, sehingga kami boleh bersama dengan Engkau nanti di surga kekal. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita baru saja mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Abraham. Ya, kira-kira firman Tuhan itu tadi berbicara nggak ya kepada adik-adik dalam hatinya? Apa kira-kira yang Tuhan mau yuk waktu mendengar cerita tentang Yesus meredakan angin badai? Kira-kira Tuhan bilang apa sama kita? Nah, jangan diabaikan perkataan Tuhan ya adik-adik. Ayo belajar mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, supaya firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh hidup dalam hati kita. Sekarang kita akan menyebutkan ayat hafalan kita. Ayo semua kembali duduk yang rapi, duduk yang tenang, tidak mengganggu teman, tidak ngantuk-ngantuk atau malas-malas. Ayo masih berkonsentrasi yuk. Tuhan mau berbicara kembali melalui ayat hafalan
Kita akan menyebutkan ayat hafalan, alamat, isi alamat. Ini firman Tuhan kita. Ya, ini ayat hafalan kita ya anak-anak. Dengarkan dulu Miss-nya ya, Miss sebutkan, nanti anak-anak boleh mengikutinya setelah Miss Iren selesai menyebutkannya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, itu ayat hafalan kita ya. Mari coba kita sebutkan bersama-sama kembali yuk. Anak-anak boleh menyebutkan. 1, 2, 3, ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Nah, anak-anak semuanya, melalui ayat hafalan kita itu, kita boleh tahu ya, bahwa kekuatan kita itu bukan dari benda-benda yang kita sukai, atau dari nilai-nilai sekolah kita yang tinggi, atau mungkin papa mama, atau mungkin ketika anak-anak punya rumah yang besar. Bukan ya nak. Ayat ini mengatakan dalam Mazmur 46 ayat 2, kekuatan kita itu adalah Tuhan kita, Allah kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang menjadi tempat perlindungan kita, tempat kekuatan kita, yang sanggup menolong kita. Jadi anak-anak harus tahu, yang sanggup menolong kita hanyalah Tuhan Yesus. Menolong dari apa ya, Miss? Mungkin kalau menolong untuk belajar, bisa orang yang lebih pintar, atau papa mama kita, atau siapapun. Mungkin kalau kita lagi kesulitan, kita mungkin bisa ditolong oleh orang lain. Tapi ada satu penolong yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita ditolong bukan hanya dalam hal-hal dunia ini saja loh anak-anak, tapi ditolong dari apa ya? Dari hukuman dosa. Nah, semua orang kan sudah berbuat dosa. Miss Iren, papa mama, anak-anak semuanya sudah berbuat dosa. Jadi Miss Iren, papa mama atau orang lain tidak bisa menolong kita. Ada satu yang sanggup menolong kita dari dosa kita. Siapa itu? Iya benar, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang sanggup menolong kita. Apa kesesakanmu saat ini? Mungkin kamu sedang takut karena dosamu banyak. Atau mungkin kamu lagi cemas. Kemana ya Miss kalau nanti aku sudah meninggal? Nah, firman Tuhan dalam Mazmur ayat 2 ini, Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, ada penolong kita anak-anak. Ada tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tempat perlindungan dari hal yang tidak bisa ditolong oleh siapapun, yaitu kematian ke neraka. Jadi, kalau kita mau diselamatkan dari neraka, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Ayo, datang supaya kita bisa ditolong dari jalan menuju neraka, supaya nanti kita menjadi anak-anak yang menuju ke surga. Pasti kalau Miss Iren tanya semua mau ke surga kan? Nah, hari ini melalui firman Tuhan kita katakan, mari datang kepada Allah kita, Tuhan kita yang sanggup menolong kita dari dosa kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat dosa Miss, buat dosa papa mama, buat dosa anak-anak semuanya.
tapi kita harus mau datang menerimanya, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, sampai di sini ayat hafalan kita. Kiranya Tuhan memberkati hati kita. Amin. Baik adik-adik, kita sudah menyebutkan ayat hafalan dan kita sudah menghafalkannya. Walaupun mungkin di antara kita masih ada yang kurang menghafalnya, tidak apa-apa. Nanti sesudah sekolah minggu ini selesai, kembali menghafalkan ayat hafalannya supaya ayat hafalan itu bisa menjadi kata yang menolong kita nantinya. Karena firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Berarti firman Tuhan itu juga sebagai kekuatan kita, kekuatan Miss, kekuatan adik-adik semua yang ada di rumah saat ini. Ya, kita akan menutup ibadah kita sekolah minggu kita hari ini. Miss senang hari ini adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menyebutkan firman Tuhan. Biarlah segala yang kita lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan kalau kita belum percaya, supaya nantinya kita boleh percaya, minta kepada Tuhan. Sama seperti Miss Iren dulu, Miss Iren minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Miss Iren. Akhirnya Miss Iren pun percaya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, dan Miss Iren mendapatkan keselamatan. Mari adik-adik semuanya, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah menolong kami. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah menyebutkan ayat hafalan. Kami rindu semuanya itu bisa menuntun kami kepada percaya kepada Tuhan Yesus. Kami yang sudah percaya semakin mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sampai di sini untuk pertemuan ibadah sekolah minggu kita. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Miss Iren mengucapkan terima kasih. Miss Iren dari GKMI Pos PI Batam dan anak-anak yang lain juga mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye anak-anak Karispia semuanya.